Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar mengenai gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita sudah tahu bahwa gelombang adalah getaran. Di pelajaran sebelumnya, getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melalui titik setimbangnya. Jadi, ketika gelombang merambat, medium atau perantaranya tidak ikut merambat, tapi hanya bergetar. Yang ikut merambat adalah energinya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis gelombang. Kategori penggolongan gelombang ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan mediumnya, yang kedua berdasarkan arah rambatannya. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Misalnya adalah gelombang air, gelombang pada tali, dan gelombang bunyi. Pada gelombang air, mediumnya adalah air, dan pada gelombang tali yang jelas adalah mediumnya adalah tali. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam perambatannya tanpa memerlukan medium. Jadi, gelombang ini dapat merambat tanpa medium. Yang jelas, bila ada mediumnya pasti bisa merambat juga. Misalnya di sini adalah gelombang cahaya. Selanjutnya, berdasarkan arah getarannya, gelombang dibagi menjadi dua juga, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya di sini adalah gelombang pada tali dan gelombang cahaya. Perhatikan gambar berikut. Dari gelombang transversal berikut, A, B, C disebut dengan bukit gelombang, sedangkan C, D, E dinamakan dengan lembah gelombang. B dan F di sini disebut dengan puncak bukit gelombang, sedangkan D dan H dinamakan dengan dasar lembah gelombang. Pada gelombang transversal, satu gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah gelombang, atau dari puncak bukit ke puncak bukit gelombang berikutnya, atau dari dasar lembah gelombang ke dasar lembah gelombang berikutnya. Di pelajaran sebelumnya di getaran, bahwa amplitudo getaran adalah simpang getar terjauh. Nah, pada gelombang ini ditunjukkan oleh dari B ke B aksen, dinamakan dengan amplitudo gelombang. Selanjutnya, gelombang longitudinal.
Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatannya. Contohnya di sini adalah gelombang bunyi. Untuk memperjelas gelombang longitudinal ini, perhatikan gambar berikut. Jadi pada gelombang longitudinal berupa rapatan dan renggangan. Rapatan dan renggangan. Jadi yang dinamakan dengan gelombang longitudinal adalah satu rapatan ke renggangan berikutnya atau dari renggangan ke rapatan berikutnya. Nah, setiap gelombang itu adalah merambat. Berarti sesuatu yang merambat pasti mempunyai kecepatan yang dinamakan dengan cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dapat dicari dengan dua perumusan, yaitu yang pertama adalah V sama dengan lambda kalikan F, atau cepat rambat gelombang adalah panjang gelombang dikalikan dengan frekuensinya. Itu adalah rumus yang pertama. Atau dengan perumusan lain, V sama dengan lambda dibagi T, di mana V adalah cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, dan T adalah periode gelombang. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang penggunaan rumus ini, kita lakukan sekarang latihan untuk aplikasi dari rumus tersebut. Latihan yang pertama. Selama 2 menit, sebuah ayunan mengayun sebanyak 360 kali. Berapakah frekuensi ayunan tersebut? Berapa pula periode ayunan tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita jawab yang pertama, berapa frekuensinya? Nah, tadi di dalam soal diketahui bahwa waktu masih dalam menit. Jadi kita konversi dulu. 2 menit itu kalau dikonversi menjadi 120 menit, 120 detik terjadi 360 kali gelombang. Jadi dalam 1 detiknya terjadi 360 dibagi 120 kali gelombang. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 di sini dinamakan dengan besarnya frekuensi. Jadi kesimpulannya frekuensi adalah 3 Hz. Selanjutnya, untuk menjawab berapa periode gelombangnya, tadi dari hasil frekuensi gelombang 3 ayunan terjadi dalam waktu 1 detik. Berarti satu ayunannya adalah membutuhkan waktu 1 dibagi 3 atau 1/3 detik. Jadi kesimpulannya periode adalah 1/3 detik. Demikian untuk jawaban dari latihan soal nomor 1. Selanjutnya kita lakukan sekarang latihan soal nomor 2. Frekuensi suatu gelombang 300 Hz. Mempunyai panjang gelombang 10 meter. Berapakah cepat rambat gelombangnya? Jadi yang pertama kita lakukan untuk mengerjakan soal ini, kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, dari soal diketahui frekuensi gelombangnya adalah 300 Hz. Lambdanya atau panjang gelombangnya 10 meter. Jadi yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombangnya. Dari sini kita ketahui bahwa yang diketahui F dan lambda. Berarti untuk menjawab soal ini kita gunakan perumusan yang pertama, yaitu V sama dengan lambda kalikan F. Jadi kita masukkan lambdanya 10 meter
dikalikan dengan 300 Hz frekuensinya, jadi hasilnya 3000 meter per second atau per detik. Jadi kesimpulannya adalah cepat rambat gelombangnya adalah 3000 meter per detik. Demikian pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.